Apa itu pemanenan? Pemanenan dilakukan saat buah kelapa sawit telah mencapai tingkat kematangan yang optimal. Biasanya, buah yang matang mengandung lebih banyak minyak. Pada umumnya, kelapa sawit mulai berbuah setelah umur 2,5 tahun dan masak 5,5 tahun setelah penyerbukan. Buah kelapa sawit dapat dipanen ketika berumur 31 bulan. Pemanenan adalah pemotongan tandan buah segar dari pohon hingga pengangkutan ke pabrik. Kegiatan pemanenan kelapa sawit meliputi kegiatan memotong tandan buah matang, mengutip brondolan, memotong pelepah, mengangkut buah ke tempat pengumpulan hasil, dan mengirim buah ke pabrik kelapa sawit. Selanjutnya adalah macam-macam jenis alat panen. Agar proses dapat berjalan efektif, dibutuhkan alat panen yang memadai. Berikut adalah beberapa alat panen kelapa sawit yang harus ada di perkebunan. Yang pertama yaitu dodos. Secara umum, cara pemanenan buah kelapa sawit dilakukan dengan memotong TBS dan pelepah daun yang menghalangi proses pemotongan TBS. Di Indonesia sendiri, alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan ini adalah dodos. Dodos merupakan alat panen sawit yang digunakan untuk memotong TBS yang tingginya di bawah 3 meter. Dodos dibagi menjadi dua jenis, yaitu dodos kecil yang memiliki lebar mata 7,5 sampai 10 cm dan digunakan pada umur tanaman 3 sampai 5 tahun. Dan dodos besar yang memiliki lebar mata 12,5 sampai 15 cm digunakan pada tanaman umur 5 sampai 8 tahun dengan tinggi kurang dari 3 meter. Yang kedua yaitu adalah egrek. Alat lainnya bisa digunakan petani untuk pemanenan buah kelapa sawit adalah egrek. Alat ini digunakan jika tanaman kelapa sawit sudah tumbuh lebih dari 3 meter, sehingga pemanenannya tidak bisa dilakukan dengan menggunakan dodos. Egrek sawit merupakan pisau khusus yang memiliki bentuk seperti bulan sabit untuk memanen buah kelapa sawit. Alat ini biasanya diikatkan ke galah dengan bantuan karet ban sehingga bisa menjangkau bagian pohon yang tinggi. Egrek terbuat dari baja karbon sehingga memiliki ujung yang tajam dan tidak mudah tumpul. Dengan diameter 4,5 cm dengan tebal 0,15 sampai dengan 0,2 cm. Alat ini tidak hanya digunakan untuk memanen buah sawit saja, melainkan juga digunakan petani untuk memotong pelepah-pelepah daun yang sudah tua. Yang ketiga adalah gancu. Alat panen sawit yang satu ini biasanya digunakan untuk mengaitkan buah kelapa sawit dan mengorek brondolan di celah pelepah. Gancu dilengkapi dengan mata tombak yang berbentuk melengkung atau sabit dengan panjang sekitar 4-50 cm. Yang keempat adalah kapak. Alat panen sawit berikutnya adalah kapak. Alat ini digunakan untuk memotong tangkai buah yang terlalu panjang atau bagian pelepah daun yang sudah jatuh ke tanah. Agar proses panen berjalan lancar, kapak yang digunakan harus memiliki mata pisau yang tajam. Yang kelima yaitu parang. Proses panen kelapa sawit juga menggunakan parang atau golok. Alat multifungsi ini digunakan untuk membersihkan dahan yang bisa saja dijangkau hingga memotong rumput liar yang berada di sekitar pohon kelapa sawit. Yang keenam yaitu angkong. Jika seluruh buah sudah dipanen, proses berikutnya adalah pengangkutan atau membawa TBS yang sudah dipanen menuju pabrik atau TPH menggunakan angkong. Penggunaan angkong untuk mengangkut buah biasanya digantikan oleh drum plastik apabila terjadi banjir. Yang ketujuh yaitu tojok. Alat panen kelapa sawit lainnya yang berikut ini adalah tojok. Tojok terbuat dari pipa besi berongga seperti tombak dengan panjang sekitar 100 cm. Ini digunakan untuk mengangkat buah sawit dan melemparkannya ke truk. Alat ini termasuk unik karena memiliki pegangan berbentuk D atau huruf T. Yang kedelapan yaitu mesin traktor pengangkut TBS. Mesin traktor yang digunakan untuk mengangkut tandan buah segar pada kelapa sawit ada beragam jenisnya. Salah satunya yaitu adalah fast track, Wintor, dan beberapa jenis mesin lainnya. Biasanya traktor-traktor ini dilengkapi dengan peralatan khusus seperti tangki atau keranjang untuk menampung buah sawit. Mesin tersebut dirancang agar dapat mempermudah proses panen dan pengangkutan buah sawit dari kebun ke tempat pengolahan menjadi lebih efisien. Selanjutnya itu cara panen. Yang pertama, pelepah yang menyangga atau songgong, buah matang dipotong. Yang kedua, tandan matang dipotong tangkainya. Yang ketiga, brondolan yang ada di ketiak pelepah diambil atau dikorek. Keempat, tandan dibawa ke jalan pikul,
berondolan di piringan dikumpulkan. Yang kelima, pelepah disusun di gawangan mati dan dipotong menjadi 3 bagian. Yang keenam, setelah selesai pindah ke pohon berikutnya. Proses pemanenan. Proses pemanenan kelapa sawit terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, pemanenan kelapa sawit secara manual. Pekerja menggunakan dodos dan egrek untuk memotong tandan buah kelapa sawit dari pohonnya. Buah yang telah dipanen kemudian dikumpulkan dan disusun untuk diangkut. Nah, kelebihan secara manual adalah biaya awal rendah karena tidak memerlukan mesin yang mahal. Yang selanjutnya dapat diaplikasikan di area yang sulit dijangkau oleh mesin. Keterbatasan manualnya yaitu memerlukan banyak tenaga kerja yang dapat mengakibatkan biaya tenaga yang tinggi. Selanjutnya, proses lebih lambat dibandingkan dengan pemanenan mekanis. Selanjutnya itu yang kedua, pemanenan kelapa sawit secara mekanis. A. Pemanenan otomatis. Mesin panen otomatis dilengkapi dengan alat pemotong dan pengumpulan buah secara otomatis. Mesin dapat dikendalikan untuk memotong tandan buah dan melepaskannya. B. Pemanen dengan traktor. Traktor dengan alat pemanen terpasang dapat digunakan untuk mempermudah proses pemotongan dan pengumpulan buah. Biasanya lebih cepat dan efisien daripada pemanenan manual. Adapun kelebihan mekanis yaitu tingkat produktivitas yang lebih tinggi karena kecepatan mesin. Mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual dan waktu pemanenan menjadi lebih singkat. Adapun keterbatasan mekanis, yaitu biaya awal yang tinggi untuk membeli dan merawat mesin-mesin tersebut. Tidak selalu cocok untuk area yang sulit dijangkau atau kecil. Teknik pemanenan. Pemanenan dapat dilakukan dengan 2 teknik utama. Yang pertama, pemanenan 1 langkah, harvesting one step. Pada teknik ini, buah yang sudah matang dipetik sekaligus dengan tangkai atau tandan buahnya. Artinya seluruh struktur tempat buah tempat dipetik bersamaan. Yang kedua yaitu pemanenan 2 langkah atau harvesting two step. Pada teknik ini tandan buah dipotong terlebih dahulu, baru kemudian buah yang matang dipetik. Ini berarti ada 2 tahap proses, yaitu pemotongan tandan buah dan pengambilan buah dari tandan yang sudah dipotong. Yang terakhir yaitu pengangkutan tandan buah sawit. Setelah proses pemanenan, selanjutnya adalah pengangkutan. TBS yang telah dipanen diangkut ke pabrik untuk diolah di sana dengan menggunakan truk atau konveyor. Kecepatan transportasi harus diatur agar buah tidak mengalami kerusakan.